Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra-mitra sukses sekalian, jumpa lagi dengan Karta Video. Kali ini kita masih tetap berbicara tentang YouTuber baru, yang mana kali ini kita akan bicarakan tentang teguran-teguran yang mungkin kita terima dari pihak YouTube. Apa saja sih yang membuat kita dapat teguran baik hak cipta maupun yang lain-lain dari pihak YouTube? Mitra sukses sekalian, video ini kita buat termotivasi dari pertanyaan seorang YouTuber juga, subscriber saya, yang dia bertanya, dia bilang, Pak Karta, saya syuting sendiri videonya, kok ada teguran hak cipta juga? Oleh karena itu saudara, ikuti video ini sampai akhir agar Anda paham apa saja yang bisa membuat kita kena tegur hak cipta atau yang lain-lain dari pihak YouTube. Ikuti sampai akhir, dan bagi Anda yang belum subscribe, agar bisa mengikuti video selanjutnya, silahkan subscribe sekarang. Nanti pada bagian akhir Anda tinggalkan komentar Anda sedikit. Baik, kita mulai saja, mitra-mitra sukses sekalian. Pada dasarnya teguran dari YouTube itu disebabkan 3 hal. Yang pertama, pelanggaran pedoman komunitas, dan yang kedua pelanggaran hak cipta, dan yang ketiga pencemaran nama baik. Ya, kita mulai satu persatu. Nah, pelanggaran pedoman komunitas yaitu pelanggaran aturan yang ditetapkan oleh pihak YouTube sendiri. Jadi internal sifatnya, ada aturan yang ditetapkan YouTube, kita langgar, maka kita bisa kena tegur dari pihak YouTube dengan teguran pelanggaran pedoman komunitas. Itu yang pertama. Yang kedua, pelanggaran hak cipta. Ini mencakup banyak hal, bisa video orang kita ambil download lagi, atau lagu-lagu orang kita ambil, atau musik orang, atau banyak hal yang bisa kita terlibat di pelanggaran hak cipta ini, yaitu pelanggaran hak cipta atau copyright. Sepintas dalam bahasa Indonesia kadang dianggap hak cipta itu adalah copyright. Tapi mari kita lihat. Sebenarnya antara copyright dengan hak cipta atau patent itu ada perbedaan, tidak sepenuhnya sama. Ya, kita lihat. Copyright itu adalah siapa yang berhak untuk menggandakan atau memperbanyak satu ciptaan, ya, baik itu apapun, banyak macam, baik itu lagu-lagu, cerita, atau karya-karya lainnya. Itu yang berhak menggandakan, memperbanyak, walaupun dia bukan menciptakan. Kalau dia pegang copyright, dia berhak menggandakannya, memperbanyaknya, bahkan mempublikasikannya. Tapi kalau patented atau hak cipta adalah hak yang diberikan pada pencipta karya sastra, karya tulis, musik, dan sebagainya. Jika kalau kita ingin mengupload ulang atau kita ingin memperbanyaknya, kita harus minta izin kepada yang punya hak cipta. Jadi beda antara copyright dengan hak cipta. Hak cipta adalah orang yang diberi hak atas ciptaannya. Sementara copyright, orang yang diberi hak untuk memperbanyak, mengkopi, menyebarluaskan terhadap hak cipta seseorang. Oke, kita lanjut. Dan yang ketiga adalah pencemaran nama baik. Jadi selain hak cipta, selain copyright, masih bisa pencemaran nama baik. Juga selain pedoman komunitas, masih ada pencemaran nama baik, ya, yaitu penggunaan nama, foto, atau video seseorang yang merugikan dia, dan dia keberatan kemudian mengadakan tuntutan atau klaim. Maka kita bisa kena tegur yang namanya pencemaran nama baik. Contohnya begini, Anda syuting, katakanlah orang kecelakaan. Sederhana kan? Orang kecelakaan, Anda syuting. Kemudian Anda upload ke internet. Ya, kalau dia tidak keberatan, aman-aman aja, nggak ada masalah. Tapi bila dia tidak suka, dia kecelakaan itu di-upload ke YouTube atau apapun itu media sosial lainnya, dia bisa mengajukan klaim, dan kita bisa bermasalah, dan kita bisa berurusan dengan hukum dalam hal ini.
Makanya dari pihak YouTube diberi sarana untuk memblurkan wajah. Kalau misalnya terpaksa kali video kita itu udah melibatkan orang lain dan orang itu belum tentu setuju, ada sarana untuk memblurkan wajah. Nanti kita bahas di kesempatan lain. Jadi ini namanya bab pencemaran nama baik. Maka kalau Anda perhatikan film-film itu selalu buat nama tempat hanyalah fiktif. Hanya kalaupun bersamaan dengan nama seseorang itu hanya kebetulan saja. Diperjelas seperti itu untuk mencegah pelanggaran pencemaran nama baik. Oke? Kita kembali kepada pertanyaan tadi. Aku syuting sendiri, kok melanggar hak cipta gimana? Jadi saya bilang waktu itu, coba kirimkan linknya, kirimkan alamatnya kepada saya mau lihat videonya. Ya, setelah dia kirim, saudara, ternyata videonya itu video dia naik mobil turun dari Bogor, turun dari puncak Bogor. Dia syuting jalanan karena dia melihat pemandangannya bagus, dia syuting jalanan. Tapi mitra-mitra sukses sekalian, dia lupa satu hal. Apa yang dia lupa? Ternyata di mobilnya itu ada musik dangdut. Ya, ada musik dangdut dengan volume kecil aja. Tapi bisa didengar ketika videonya diputar, musik dangdutnya bisa didengar. Maka ketika diupload ke YouTube, dia kena teguran hak cipta. Jadi tidak boleh sembarangan. Ini tidak sembarangan sebenarnya, saudara, mitra sukses kalian. Dia tidak sengaja. Tapi sengaja atau tidak sengaja, algoritma YouTube sudah mendeteksinya. Maka langsung muncul pelanggaran hak cipta. Nah, itu. Lalu gimana caranya? Ya, saya tidak pandai bicara Pak Karta seperti Pak Karta. Enak aja bicara depan kamera, saya nggak pandai. Video saya selalu pemandangan itu tuh gambar. Jadi bagaimana caranya? Kalau nggak diiringi musik kan lucu kali, mungkin Anda bicara seperti itu. Ada caranya, ya kan? YouTube sudah menyediakan musik, ya. Ada namanya audio library. Jadi di YouTube sendiri sudah ada musik disiapkan gratis, free copyright, bebas hak cipta, dan memang dirancang untuk kita sebagai pengguna YouTube bila butuh musik. Bagaimana cara mencarinya? Ayo kita lihat langsung saja ya, langsung kita lihat ya bagaimana cara untuk mendapatkan musik gratis yang disiapkan oleh YouTube. Ya, kita langsung ke YouTube dulu. Ya, sabar sedikit, ini ada loading sebentar. Ya, oke. Kemudian kita langsung YouTube. Ya. Loading. Ya, kemudian kita klik foto profile kita ke YouTube beta. Nah, ya, kita lihat dulu sampai ke keluar. Anda sabar sebentar. Dan sambil kita menunggu, jangan lupa yang belum subscribe ya. Oke. Kemudian di sini lebih mudah saya rasa ke Creator Studio Classic. Jadi saya sarankan juga Anda ke Creator Studio Classic. Mungkin karena saya belum terbiasa aja sih dengan Studio Beta, ya. Oke, kita coba dulu. Ini kita lewati aja. Nah, kita ke buat atau create. Kalau Anda menggunakan bahasa Inggris Chrome-nya, dia di sini dia sebut create. Nah, ini saya menggunakan bahasa Indonesia, dia buat. Dia sini aja udah. Kita klik. Nah, ini semuanya tinggal download. Ya, mitra-mitra sukses sekalian.
ini banyak lagunya bisa dicoba dulu. Ini dicoba pun ini tidak akan melanggar hak cipta karena memang disiapkan untuk itu. Nah, ini semuanya bawa, tinggal Anda pilih aja. Sana nggak cocok dengan musiknya, bisa coba yang lain. Mungkin ini yang pasnya karena kita barangkali bawa mobil, enaknya musik. Tinggal Anda pilih saja. Ya, tinggal Anda pilih saja. Kemudian setelah Anda setuju lagunya, Anda tinggal download di sini. Udah sebagaimana biasa Anda mendownload lagu. Jadi nggak perlu kita payah-payah mencari musik yang barangkali di YouTube dikatakannya free copyright. Itu kadang-kadang belum terjamin juga, mitra-mitra sukses kalian. Yang paling aman adalah di sini, di audio library atau koleksi video dalam bahasa Indonesia. Jadi ambillah musik di sini, cari musik di sini untuk musik-musik video Anda, insya Allah aman. Oke mitra sukses kalian, saya yakin Anda adalah orang yang akan berjaya. Karena Anda menonton video ini sampai akhir, berarti Anda kepingin tahu. Dan kepingin tahu itu penting, ilmu penting sangat. Oke. Itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Lebih kurang mohon maaf. Mitra-mitra sukses sekalian, semoga channel Anda segera bangkit. Dan begitu juga channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.